Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita bisa bertemu lagi dalam program Hati ke Hati bersama kami Ustadz Syef Abu Hanifah, tentu masih tetap di channel kesayangan kita yaitu Al-Bahjah TV. Mudah-mudahan forum silaturahmi kita ini menjadi forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa episode yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang urusan hati. Terkhususnya adalah hati yang paling dalam di dalam hati kita berkenaan dengan lintasan-lintasan. Apa saja lintasan yang ada di dalam hati kita, kita semuanya harus mengenali itu. Kita semuanya harus mengetahui itu. Bagaimana kita tidak bisa mengenali, bagaimana kita tidak bisa mengenal dan tidak bisa memahami. Wong itu terjadi kepada diri kita, terjadi di dalam hati kita. Maka perindu Allah, orang yang menghendaki mulia di hadapan Allah, harus paling tahu apa isi hatinya. Harus paling tahu lintasan-lintasan apa yang ada di dalam hatinya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwasanya lintasan hati itu muaranya ada dua, yaitu kebaikan dan kejelekan. Kebaikan dan kejelekan. Dan lintasan kejelekan sudah banyak kita jelaskan panjang lebar. Di antaranya lintasan kejelekan itu adalah sumbernya, muaranya adalah dari syaitan, hawa nafsu, dan istidraj, pemberian langsung dari Allah, yakni pemberian yang tidak baik di dalam urusan hambanya, sehingga hambanya menjadi hamba-hamba yang terkutuk, terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga sudah banyak dibahas pada pertemuan yang lalu bagaimana cara membedakan lintasan dari setan dan lintasan dari hawa nafsu. Jika lintasan dari setan tentu sangat mudah kita hilangkan dengan banyak-banyak berzikir. Adapun lintasan dari hawa nafsu tentu agak angkuh, walaupun diajak zikir dia masih tetap ingin maksiat, kecuali dikurangi urusan makan kita, dikurangi urusan-urusan hal-hal yang menjadikan hawa nafsu bangkit, dan diperbanyak kesibukan-kesibukan kita di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian istidraj adalah hukuman dari Allah yang tentu mau nggak mau kita segera kembali kepada Allah, taubat. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas lintasan kebaikan, lintasan kebaikan, lintasan kebaikan. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lintasan kebaikan adalah sesuatu yang sering terjadi di dalam hati kita. Kita pun harus paham itu dan harus tahu itu. Mungkin ada sebagian orang bertanya, kenapa sih kita harus memahami lintasan kebaikan? Toh badal itu kebaikan. Oh, bukan seperti itu. Karena tentu ada maksud yang dalam di dalam urusan kita memahami lintasan kebaikan. Dan asal tahu saja bahwasanya lintasan kebaikan itu muaranya adalah ada 3 model. 1, lintasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah lintasan kebaikan dari malaikat, dan yang ketiga adalah lintasan kebaikan tapi bersumber dari kejelekan, sehingga menjadikan sebab orang juga tertipu daya. Maka dari sini ayo kita mengenali bagaimana cara membedakan lintasan kebaikan dari Allah dan lintasan kebaikan dari malaikat. Disebutkan oleh para ulama, cara membedakan lintasan kebaikan dari Allah dan lintasan kebaikan dari malaikat adalah diperhatikan dulu. 1, jikalau lintasan kebaikan tersebut adalah gambarnya, bentuknya adalah amal yang berupa zahir, bukan amal yang berupa batin, maka tentu itu dinamakan lintasan kebaikan dari malaikat. Lintasan kebaikan yang muaranya gambarnya adalah dohir. Gambarnya dohir itu apa? Mungkin ada seseorang tiba-tiba
dikehendaki, tersirat di dalam hatinya pengen infak, sedekah, membayar zakat, puasa, maka ini termasuk adalah lintasan kebaikan yang sebangsa dohir. Kerinduan, pengen bangun malam, pengen membaca Al-Quran, ini termasuk adalah lintasan kebaikan secara dohir, dan ini muaranya sumbernya kepada malaikat. Muaranya sumbernya kepada malaikat. Akan tapi kalau lintasan kebaikan itu berupa batin, berupa urusan hati, sedekah, ikhlas, jauh dari riya, bangun malam khusyuk sampai menangis, membaca Al-Quran, merasa nikmat, ada kenikmatan sendiri, ada keledatan sendiri. Maka kalau lintasan kebaikan itu adalah berupa urusan hati, maka itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak memahami urusan batin, yang memahami batin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lintasan secara dohir pun, lintasan kebaikan yang secara dohir gambarnya, ini pun juga dari Allah dan juga dari malaikat. Kalau dari malaikat itu sesaat. Tiba-tiba seseorang ada lintasan di dalam hatinya pengen infak sedekah. Tiba-tiba saat itu hilang. Lah itu lama. Itu berarti lintasan sesaat dari kebaikan, itu termasuk dari malaikat. Tapi kalau dari Allah, tiba-tiba dia diangkat oleh Allah, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia langsung berkeinginan, berambisi pengen melakukan kebaikan tersebut. Di saat ada orang ingin sedekah dan infak, tiba-tiba kok dia langsung mengeluarkan hartanya, tidak lagi panjang-panjang memikir, tidak nanti, tidak itu, tidak ini, tiba-tiba langsung mengambil hartanya, mengambil uangnya, diinfakkan segera ke masjid, sehingga ada kekuatan dari lintasan tersebut. Maka ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami lintasan kebaikan seperti ini adalah sangat penting. Fadilahnya apa? Manfaatnya apa? Kenapa harus dibeda-bedakan lintasan dari Allah dan lintasan dari malaikat? Ketahuilah, Anda semuanya adalah perindu Allah. Maka kalau seseorang itu menjadi perindu Allah, benar-benar tahap demi tahap, satu titik demi titik, satu spasi demi spasi, kita hendaknya benar-benar mengenali Allah. Seseorang yang kenal Allah dari hal-hal yang sangat jelas, maka itu akan menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah, fadilah di saat kita bisa memahami mana lintasan dari malaikat dan mana lintasan dari Allah, di antaranya hikmahnya adalah satu, bahwasanya di saat engkau bisa membedakan mana lintasan dari Allah dan mana lintasan dari malaikat, maka fahamilah engkau telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kebaikan kepada kamu. Allah mengagungkan kamu. Buktinya apa? Allah telah menarik engkau untuk melakukan satu kebaikan. Bukan hanya Allah saja, ternyata juga malaikat juga. Mungkin di saat kita tidur nyenyak, tiba-tiba jam 3 kita dibangunkan, seakan-akan saat itu ada sesuatu yang membisikkan ke telinga kita, sehingga saat itu kita bangun. Maka itu termasuk adalah bisikan dari malaikat, membisikkan kita ingat bangun malam, ingat tahajud, ingat sholat istikharah. Maka ini termasuk adalah malaikat yang berbicara itu, malaikat yang memberikan lintasan kebaikan tersebut. Maka dari sini perlu difahami betapa mulianya diri kita dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, sehingga begitu lembut perilaku Allah kepada hambanya, begitu sayang perilaku Allah kepada hambanya, sehingga oleh Allah hambanya senantiasa diajak di dalam kebaikan, bangun malam, membaca Al-Quran, infak sedekah, terenyuh pingin umroh, terenyuh pingin haji, dan segala-galanya itu termasuk adalah semata-mata bentuk dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berbicara, siapa kita Pak Ustadz kok bisa malaikat berbicara dengan kita? Bukannya kalau malaikat berbicara itu wahyu. Memang wahyu ada, dan wahyu itu khusus untuk para anbiya. Wahyu itu khusus untuk para nabi. Akan tapi kalau bukan seorang nabi, kok tiba-tiba dia itu mendapatkan lintasan atau pembicaraan malaikat, maka itu bukanlah wahyu, tapi itu adalah ilham. Dan ilham sangat jelas, ilham hak, ilham itu benar, dalilnya adalah Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang soleh itu senantiasa diberi ilham oleh Allah. Ilham itu apa? Lintasan-lintasan kebaikan. Dan ini pernah terjadi kepada salah satu para ulama yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang ulama yang hebat, orang yang sangat soleh, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau itu diuji oleh Allah, dikasih ujian yang sangat-sangat hebat, akan tapi dia bersabar, husnudzon kepada Allah, sampai dia mendengar dengan telinganya sendiri salamnya malaikat.
mendengar dengan telinganya sendiri salamnya malaikat. Artinya apa? Sangat mungkin sekali orang soleh bisa mendengarkan salamnya para malaikat karena kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maknanya adalah Allah ingin memuliakan hamba-hamba yang soleh tersebut dengan para malaikat mendekat kepada dirinya. Bukan hanya itu saja, banyak di antaranya juga ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tatkala beliau lagi khutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal. Sehingga orang-orang yang datang di sholat Jumat tadi kaget. Kenapa Sayyidina Umar berkata Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal. Sehingga setelah selesai khutbah, saat itu ditanya, wahai Umar, kenapa engkau berbicara Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal. Maka Sayyidina Umar pun berkata, tadi Allah membisikkan atau melintaskan di dalam hatiku, dibuka satu pandangan antara tentara umat Islam yang sedang berperang ada di Samarkand di sana, yang perang di Samarkand di sana, ternyata dia akan dikepung oleh musuh-musuh Allah. Sehingga saat itu aku melihat ada sebuah gunung yang jika pasukanku, prajuritku lari ke gunung, dia akan selamat. Maka aku berkata, Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal. Coba lihat bagaimana kejauhan yang sangat jauh, tempat yang sangat jauh dibuka oleh Allah di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Allah memberi ilham kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Allah kalau ingin memuliakan hambanya sangat mudah untuk memberikan ilham-ilham yang baik seperti itu. Lintasan-lintasan yang baik seperti itu. Maka inilah fadilah yang bisa kita fahami agar supaya di saat kita mengenal mana lintasan kebaikan dari Allah dan mana lintasan kebaikan dari malaikat, biar kita itu ngerti betapa cintanya Allah kepada kita. Loh, kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka yakinilah tidak akan ada ujub di dalam hati kita. Mana mungkin ada ujub, uang modalnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa Allah memuliakan hamba-hambanya, betapa Allah mengistimewakan hamba-hambanya, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di dalam urusan hatinya. Sehingga dari situlah dia akan berpacu melakukan amal kebaikan. Maka kalau orang sudah merasa modalnya semuanya dari Allah, dia bisa bangun malam sampai ribuan rakaat, modalnya dari Allah. Ada lintasan kebaikan yang dikirim oleh Allah. Taufik, hidayah, inayah yang dikirim oleh Allah sehingga dia berlaku kebaikan, maka dari situ dia tidak akan menjadi orang yang ujub. Ujub itu apa? Bangga diri, merasa dia ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli bangun malam, ahli infak, sedekah, sehingga dia berkata siapa kita, siapa saya, orang hebat. Kenapa ada orang bisa ngomong seperti itu? Karena dia memahami bahwasanya semuanya adalah dari dirinya. Kalau seseorang faham lintasan kebaikan itu dari Allah, lintasan kebaikan itu dari malaikat, maka ketahuilah dia tidak bakal ada sifat ujub, tidak bakal ada sifat bangga diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena modalnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah yang bisa kita petik dari kita mengenal lintasan kebaikan dari Allah dan lintasan kebaikan dari manusia, dari malaikat. Kemudian sekarang yang ketiga, ada lintasan kebaikan tapi muaranya dari kejelekan. Kok bisa seperti itu? Iya, awal mulanya menyuruh melakukan kebaikan. Akan tapi di saat proses melakukan kebaikan ternyata dia tergelincir melakukan kemaksiatan. Contoh, ada seseorang pengen menghadiri satu majelis. Dia dari rumah sudah terbetik hatinya pengen menghadiri majelis. Tiba-tiba perjalanan tak taunya dia tidak menjaga mata, melihat yang haram, bahkan sampai maksiat dengan perempuan yang tadi ditengok itu. Maka bagaimana ini? Ini tadi dia pengen melakukan kebaikan kok tiba-tiba bisa terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Kok bisa seperti itu? Atau mungkin ada seorang anak, orang tuanya minta bantuan, nak tolong angkatin ini, Afan Umi, kita lagi ada kegiatan bakti sosial ada di sana. Bakti sosial baik, tapi dia mengandalkan bakti sosial tersebut sehingga menyepelekan orang tuanya. Maka ini juga termasuk adalah lintasan kebaikan tapi ditunggangi oleh kejelekan. Atau mungkin ada orang minta-minta,
pengemis, minta-minta pengemis, minta-minta ke rumahnya, dan dia pengen memberi, tapi memberinya dengan cara melempar, tidak ada adab, dengan cara melempar. Ini pun juga tidak baik. Makanya di sini kita harus paham mana kebaikan yang hakiki, lintasan kebaikan yang hakiki, dan mana lintasan kebaikan yang ditunggangi oleh setan, yang ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Maka dari sini dengan 4 kriteria kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah lintasan kebenaran, lintasan yang benar-benar hakiki, bukan lintasan kebaikan yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Satu adalah orang yang memiliki lintasan kebaikan, jika dia ingin tahu kebaikan itu benar tidak ditunggangi oleh kejelekan, satu adalah dia di saat melakukan tidak tergesa-gesa. Dia melakukan itu tidak tergesa-gesa, super ngati-ngati. Kemudian yang kedua, di saat melakukan itu ada kekhawatiran, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Benar-benar dia ngati-ngati. Proses melakukannya pun dia ngati-ngati. Melihat kanan kiri, takut melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan itu. Bersungguh-sungguh, semangat dia melakukan amal kebaikan tersebut. Maka ini termasuk adalah itu lintasan kebaikan yang hakiki. Dan yang keempat adalah dia tahu ending atau kesimpulan dari dia melakukan itu adalah dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, kalau itu lintasan kebaikan yang dimuarakan dari kejelekan adalah melakukannya adalah buru-buru. Terserah, yang penting selesai. Aku pengen baca Al-Quran 1 juz. Caranya nggak karu-karuan, kebat-kebutan, emat panjang pendeknya nggak dibaca, idharnya tidak dibaca, gunnanya tidak dibaca. Saya pengen sholat tarawih 20 rakaat yang paling utama, tapi sholat tarawihnya kebat-kebutan, tidak ada tumaknina, tidak ada ini. Maka ini termasuk adalah kebaikan yang muncul dari hatinya, tapi ditunggangi oleh hawa nafsu, yang ditunggangi oleh kejelekan. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda harus hati-hati. Kira-kira lintasan kebaikan ini benar hakiki kebaikan yang menyuruh ataukah kejelekan. Jangan sampai kita terperdaya, jangan sampai kita terlena. Pengennya kita berlaku amal kebaikan, pengennya disayang oleh Allah, malah tidak disayang. Kenapa? Karena caranya buru-buru. Ya kan? Caranya buru-buru. Kemudian tidak dipikir caranya benar ataukah tidak, diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Kemudian tidak paham apa? Ending atau kesimpulan dari dia melakukan itu pengen dicintai oleh Allah, bukan dicintai manusia. Karena kalau orang di saat melakukan kebaikan nggak paham maksudnya, tujuannya adalah pengen dicintai oleh Allah, dia akan menjadi orang terkena penyakit riya, pamer. Sehingga dia baca Al-Quran pengen suaranya didengar oleh orang banyak. Sehingga kalau dia infak sedekah pengen diinfo sana sini, maka ini termasuk adalah kejelekan-kejelekan. Fahamilah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang punya keinginan baik tapi dilintasi oleh ditunggangi oleh kejelekan. Maka ayo waspada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah model lintasan yang terjadi di dalam hati kita. Ternyata ada yang bernuansa kebaikan, tapi yang menyuruh adalah hawa nafsu kita. Yang menyuruh adalah kejelekan kita. Maka kita semuanya harus waspada. Kita semuanya harus waspada, mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam hati kita. Maka yuk kita evaluasi selalu. Maka di dalam kebaikan, jangan buru-buru di dalam melaksanakan. Lakukan semuanya dengan kekhusyuan, agar supaya amal kebaikannya diterima. Kemudian, di dalam engkau melakukan kebaikan, kamu tetap harus hati-hati. Jangan sampai kamu masuk kepada wilayah yang Allah tidak mau menerima itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai di saat engkau melakukan itu tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan. Bermalas-malasan ini pun menjadikan sebab adalah amal kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jangan sampai engkau di dalam melakukan kebaikan ternyata muaranya, tujuannya bukan ingin disayang oleh Allah, tapi malah ingin mencari identitas di hadapan manusia. Maka ini pun tidak dibenarkan. Ini pun tidak dibenarkan. Dan memang Masya Allah diceritakan dalam
kisah para ulama. Pernah dulu ada kejadian, di antaranya itu ada Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau bertamu ke rumahnya salah satu seseorang. Tatkala beliau bertamu ke rumahnya salah satu seseorang, tiba-tiba ada seseorang berkata, ayo kita sholat berjamaah. Tiba-tiba sahibul baitnya meminta kepada orang yang di rumah tersebut untuk mengambil sajadah. Maka saat itu, tolong wahai anakku, ambilkan sajadah yang haji tahun kemarinnya lagi. Yang haji tahun kemarinnya lagi. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa wahai Ibrahim bin Adham, kau telah membatalkan hajimu? Haji kemarin batal. Dengan cara tadi engkau berbicara seperti itu. Artinya apa? Kadang seseorang itu tidak terasa ingin melakukan kebaikan, tapi ternyata ditunggangi oleh kejelekan sehingga membatalkan amal-amal yang pernah dia lakukan. Amal-amal yang pernah dilakukan. Maka dari sini, ayo kita semuanya perhatian. Kita semuanya perhatian. Kita harus memahami isi hati kita, lintasan-lintasan hati kita. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Maka berbahagialah jika engkau senantiasa oleh Allah diberi lintasan-lintasan kebaikan. Itu murni Allah mencintai Anda. Murni Allah mencintai Anda. Kemudian dari lintasan kebaikan yang dari Allah, dari lintasan kebaikan yang dari malaikat, ini pun banyak dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Bahkan sampai ada satu cerita, Sayyidina Utsman bin Affan suatu ketika ada salah satu jamaah Sayyidina Utsman bin Affan ingin menghadiri majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kebetulan jamaah tadi itu sebelum menghadiri majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan, itu jamaah tadi sempat maksiat dengan matanya. Akhirnya tatkala dia maksiat dengan matanya, kemudian hadir di majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan, tidak sempat tobat. Tiba-tiba Sayyidina Utsman berkata, ada yang hadir di tempat ini orang yang bermaksiat matanya namun tidak tobat, maka bersegeralah tobat. Maka orang tadi itu, sehingga orang tadi itu berkata, apakah ada wahyu lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat? Ini kok Sayyidina Utsman bin Affan kok tahu bahwasanya aku tadi melakukan maksiat? Ketahuilah, itu bukan wahyu, tapi itu adalah ilham, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau firasat, ditunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kamu semuanya kepada firasatnya ahli iman. Karena firasatnya ahli iman itu muncul muaranya dari nadroh cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah termasuk kesimpulan dari banyak kita mengenal urusan lintasan hati. Maka hendaknya ayo kita jaga hati kita sekarang. Kita jaga selalu hati kita. Tidak boleh ada lintasan kejelekan masuk ke dalam hati kita. Kita bentengi, kita stop. Jika lintasan kejelekan masuk ke dalam hati kita, kita stop. Yang ada adalah lintasan kebaikan. Dan mohon, jika ada lintasan kebaikan muncul di dalam hati kita, segera sambut agar supaya oleh Allah diberi lintasan kebaikan. Karena tanda amal kebaikanmu diterima, maka akan menularkan kebaikan selanjutnya. Maka kapan ada orang ada terasa dalam hatinya lintasan kebaikan, kemudian dia langsung menyambut kebaikan itu, beramal kebaikan tersebut, lah kok tiba-tiba rindu ingin beramal kebaikan yang lainnya, maka itu tanda amal kebaikanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah semuanya jika amal kebaikannya diterima. Maka ayo kita tengok, tanda amal kebaikan kita diterima adalah jika amal kebaikan yang kita lakukan menularkan amal kebaikan yang lainnya. Itu tanda termasuk adalah amal kebaikan kita diterima, dan itu murni lintasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mulai saat ini sampai nanti kita menghadap pada Allah, kita filter hati kita. Tidak boleh banyak masuk ke dalam hati kita lintasan kejelekan, yang ada adalah lintasan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.